Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena pandemi COVID-19 masih ada di negeri kita ini, maka pembelajaran kita tetap kita lakukan secara daring. Oleh karena itu, Ibu harapkan kalian semua tetap bersabar dan tetap bersemangat. Pembelajaran hari ini pun masih akan disampaikan melalui video pembelajaran. Oleh karena itu, anak-anakku semua, simak dan tonton video berikut ini. Tetap semangat anak-anakku. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong dibuka buku pelajaranmu. Ini adalah buku kita, buku Kemuhammadiyahan kelas 3, terbitan Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pelajaran kita kali ini ya, tolong dibuka bukunya halaman 3 sampai halaman 5 ya. Tolong buka bukunya halaman 3 sampai halaman 5. Atau kalian dapat memperhatikan slide demi slide yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Sebelum kita lanjut, masih ingatkah kalian semua anak-anakku pelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang sejarah Muhammadiyah, ya, mengapa Muhammadiyah itu didirikan, latar belakangnya, ya, kemudian tujuan Muhammadiyah. Hari ini kita akan lanjutkan tentang lambang Muhammadiyah. Bagaimana lambang Muhammadiyah? Ini adalah gambarnya, tentu kalian semua sudah pernah melihatnya, ya. Nah, tujuan pembelajaran daripada hari ini, ya, setelah mempelajari Kemuhammadiyahan hari ini, anak-anak diharapkan anak-anak dapat mengerti atau mengetahui arti lambang Muhammadiyah. Kemudian anak-anak juga dapat mengetahui bentuk lambang Muhammadiyah. Anak-anak juga mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada lambang Muhammadiyah. Kemudian kalian semua dapat memahami tentang syahadatain. Kemudian arti lambang Muhammadiyah. Ini gambar lambang Muhammadiyah. Nah, lambang adalah tanda kebesaran atau keagungan. Anak-anak, lambang adalah tanda kebesaran atau keagungan. Lambang Muhammadiyah ini menunjukkan tanda kebesaran dari persyarikatan kita Muhammadiyah. Ya, lambang Muhammadiyah juga mengandung arti tujuan dan cita-cita Muhammadiyah. Nah, bagaimana bentuk lambang Muhammadiyah? Ya, kalau selama ini kalian hanya melihat gambar ya, hari ini kita akan mempelajari bentuk lambang Muhammadiyah. Kalau ada pertanyaan bagaimana bentuk lambang Muhammadiyah? Lambang Muhammadiyah ini merupakan secara garis besar dapat dilihat sebagai matahari bersinar 12. Kalau dihitung nih sudut-sudut ini sinar ya, ini ada berjumlah 12 pancaran sinar matahari. Coba kalian perhatikan anak-anak, ini di tengah-tengah lambang Muhammadiyah yang lingkaran ini ada tulisan Arab. Yo, yang sudah bisa membaca Al-Quran, ini tulisannya apa? Betul sekali. Nah, tulisannya adalah Muhammadiyah ya. Muhammadiyah ini masih ingat ya, minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa Muhammadiyah itu adalah diambil dari nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditambahkan dengan ya nisbiyah, ya, yang dinisbahkan kepada Muhammad, artinya adalah pengikut Nabi Muhammad ya. Kemudian tulisan, kalau perhatikan tidak hanya di lingkaran tengah ini ya yang ada tulisan Arab, di atas ya, dan di bawah lingkaran ini ada juga tulisan Arab, ya, Muhammadiyah. Apa tulisannya? Adalah 2 kalimat syahadat. Kita akan pelajari nanti ya setelah ini. Nah, ada warna. Warna dasarnya warna apa, Nak? Ini, ya, betul sekali. Warnanya adalah warna hijau. Warna hijau di sini dapat diartikan sebagai bentuk daripada kedamaian dan kesejahteraan. Ibu ulangi, warna hijau diartikan sebagai kedamaian dan kesejahteraan.
Dan ada lagi warna putih rupanya. Warna putih di sini artinya adalah kesucian dan keikhlasan ya. Warga Muhammadiyah itu diharapkan adalah orang-orangnya hatinya bersih, suci dan penuh dengan keikhlasan ya. Mudah-mudahan. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada pada lambang Muhammadiyah? Mari kita pelajari bersama. Unsur-unsur yang ada pada lambang Muhammadiyah, yang pertama adalah unsur sinar matahari. Kemudian tulisan Arab, syahadatain. Lalu yang ketiga, tulisan Arab Muhammadiyah. Ya, yang keempat, warna dasar. Ingat, ini merupakan unsur-unsur lambang Muhammadiyah. Yang kelima, warna sinar dan tulisan putih. Ya. Yang keenam, terdapat 12 sinar matahari. Nah, tadi sudah Ibu janjikan ya, ini ada syahadatain. Apa itu syahadatain? Syahadatain adalah nama lainnya, kita sering menyebutnya 2 kalimat syahadat. Kenapa disebut 2 kalimat syahadat? Memang kalimatnya terdiri dari 2. Ya. Apa saja? Anak-anak tentu pernah mendengar ya, Ibu yakin dan percaya. Kalau masih ada yang belum pernah tahu, kita lihat ya berikut ini. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalimat ini disebut dengan syahadat tauhid. Ingat anak-anak, syahadat tauhid. Bagaimana bunyinya? Ayo ikuti. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah syahadat tauhid. Apa artinya? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kalimat yang pertama, yaitu syahadat tauhid. Bagaimana dengan kalimat yang kedua? Yang kedua adalah syahadat Rasul. Bagaimana bunyinya? Ya, mari nak kita baca bersama-sama ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disebut dengan syahadat Rasul. Artinya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya, 2 kalimat syahadat itu ada 2. Yang pertama adalah disebut dengan syahadat tauhid, yang kedua disebut dengan syahadat Rasul. Nah, walaupun terdiri dari 2 kalimat, ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya, kalian tidak boleh memilih salah satu, harus diambil dua-duanya. Bu, saya mengakui Allah saja, tidak mengakui Nabi. Tidak boleh, apalagi mengakui Rasul saja, tidak mengakui Allah. Jadi syahadatnya terkait, syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kita baca sama-sama 2 kalimat syahadat anak-anak. Ayo, sama-sama. Wahid, itsnin, tsalasa. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Anak-anak Ibu memang anak-anak yang cerdas ya. Nah, syahadat ini berasal dari kata syahida. Artinya dia telah menyaksikan. Ya. Apa maknanya dari 2 kalimat syahadat pada lambang Muhammadiyah? Maknanya bahwa setiap langkah hidup anggota Muhammadiyah itu berdasarkan pada tujuan beribadah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meninggikan agama Islam. Jadi kalau warga Muhammadiyah, terutama juga anak-anakku, kita semua yang sedang menuntut ilmu di sekolah Muhammadiyah, langkah hidup kita harus berdasarkan kepada tujuan kita. Karena tujuan penciptaan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mengesahkan Allah serta meninggikan agama Allah. Kemudian 2 kalimat syahadat ini terdapat pada rukun
Islam. Ya, rukun Islam ada berapa, Nak? Ada 5, ya. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima kalian sudah hafal tentunya ya. Syahadat, sholat, puasa, ya, zakat, dan haji, ya. Nah, kemudian rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada yang zakat dulu baru puasa, ya. Nah, jadi yang jelas yang pertama itu adalah 2 kalimat syahadat. Kemudian seorang muslim, ya, itu harus dalam kehidupannya harus mengamalkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana cara pengamalannya, anak-anakku? Nah, kalian harus dapat mengamalkan 2 kalimat syahadat, yaitu dengan cara tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa perintah Allah itu? Dengan cara rajin sholat 5 waktu. Kemudian rajin membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Ya, Ibu ingatkan kembali ya, anak-anak sudah mendapat buku daftar ya, daftar pelaksanaan sholat, fardu, dan tadarus. Jangan lupa itu diisi ya, anak-anak. Ibu menginginkan kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalian kerjakan sholat 5 waktu, juga tadarus di rumah ya. Kemudian kamu isi daftar itu, nanti dikumpulkan seminggu sekali. Ingat, berlakulah jujur ya. Kalau tidak sholat jangan kalian tuliskan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi dan mencintai anak-anak yang jujur ya. Nah, setelah mempelajari ini, Ibu harapkan kalian dapat memahaminya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian dapat memahami pembelajaran kita hari ini ada soal yang perlu kalian kerjakan. Pertama, isilah titik-titik di bawah ini. Soal yang pertama, lambang Muhammadiyah mengandung arti. Yang kedua, bunyi syahadat tauhid adalah. Kalian tuliskan bacaannya ya. Kemudian yang ketiga, bunyi syahadat Rasul adalah, tulisan syahadat Rasul itu bagaimana. Kemudian yang keempat, warna dasar lambang Muhammadiyah itu apa warnanya. Kemudian yang kelima, lambang Muhammadiyah titik-titik. Ya, insya Allah kalian dapat memahami ya, tadi semuanya sudah Ibu jelaskan. Selamat mengerjakan. Ingat pesan Ibu selalu di akhir ya, senantiasa jangan pernah kalian menunda-nunda suatu pekerjaan ya. Kalau pekerjaan itu bisa kalian kerjakan hari ini, jangan ditunda sampai esok hari. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengumpulkan tugas, karena banyak sekali yang sudah mengumpulkan tugas, tapi ada masih beberapa orang yang belum mengumpulkan. Masih Ibu tunggu ya anak-anakku. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semua yang telah menonton video pembelajaran kita hari ini. Apabila ada tugasnya, tolong jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan bersamaan dengan mengumpul tugas tematik. Ya, mudah-mudahan kalian semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terdapat kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.